Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, para penonton Maya MUTV, kesempatan hari ini kita kembali di acara Bincang Santai yang hari ini sudah hadir narasumber kita. Narasumber yang menurut saya sangat luar biasa, yakni Gubernur Pemuda atau Ketua DPD KNPI Sulawesi Tenggara. Beliau Muhammad Ansar. Ya, bicara tentang sepak terjang beliau itu sudah bukan lagi hal yang baru lah kalau untuk para pemuda di Sulawesi Tenggara. Tapi ya banyak juga kerja-kerja beliau selama ini sebagai ketua KNPI itu bagaimana kemudian menyampaikan aspirasi-aspirasi anak muda baik di ruang pemerintahan, kemudian di ruang-ruang yang sifatnya itu mengedepankan asas manfaat untuk anak muda dan juga kebersamaan masyarakat Sulawesi Tenggara. Selamat siang, Abang. Ya, Gimana kabarnya, Bang? alhamdulillah baik. Kemarin kegiatan-kegiatan Abang apa ya? Sebelum ada acara ini, apa kegiatannya? Ya kemarin ada kegiatan apa namanya turnamen bola KNPI Cup di Manado Selatan itu dua kita laksanakan dua. Ada yang umum turnamen KNPI Cup pertama Manado Selatan usia dewasa. Setelah itu kami dorong lagi untuk pencarian bakat bibit-bibit dari usia 14 tahun. Usia ini 14 tahun. Tapi kalau saya lihat ini ya, Bang, di sosial medianya kita, Ya. itu Abang lebih banyak di gunung sebenarnya, di kebun ya. Ngapain? Nanam apa begitu? Ya saya melihat kalau sekarang ini kan apa namanya yang disarankan yang digebosi oleh Ketum Haris DPP KNPI itu ya pemuda itu KNPI terutama khususnya KNPI ya kita coba geser dulu elitis ke ya tagline kita kan KNPI untuk rakyat, pemuda itu harus dekat dengan rakyat, jangan elitis ya, ya kan. Kalau dulu kan ya tempat-tempat pertemuan tokoh-tokoh pemuda apa zaman Orde Baru itu ya banyak kan di tempat-tempat berasen, misalnya sekarang enggak ya di dengan anggap kampus di bawah-bawah di DK ya kita laksanakan kegiatan kepemudaan. Kalau selama jadi ketua KNPI, Bang, sudah berapa tahun, Bang? Sudah 2 tahun. 2 tahun. Itu Ya, kurang lebih 2 tahun. ada masalah begitu, problem yang kira-kira itu menghambat kegiatan-kegiatan KNPI? Kalau masalah sih ya nggak ada masalah. Hanya kalau dari sisi organisatoris, sisi organisasi tentu ya dari dulu juga ya begitu masalahnya. Ada yang legowo dengan kekalahan, ada yang tidak legowo dengan kekalahan, gitu kira-kira. Sehingga membentuk faksi-faksi ya kan, sehingga dari pusat sampai daerah ya banyak yang kita lihat. Ada ngaku-ngaku KNPI begitu kan, padahal belum tentu tahu KNPI seperti apa. KNPI sendiri kan sebagai wadah berhimpunnya OKP, organisasi kepemudaan. Jadi semua yang jadi garis perjuangannya KNPI ini untuk anak muda atau memang khusus pada umum masyarakat? Ya pemuda dan masyarakat. Tapi lebih khususan ke pemuda. Tapi Bang, kalau menurut saya sih, Bang, ya saya lihat juga sosial medianya Abang. Ya. Abang selain jadi ketua KNPI nyalek juga, Bang. Dan Oh iya. ya, tunggu, Bang. Dan kalau misalkan menurut saya sekelas ketua KNPI itu udah cukup lah, Bang. Ngapain sih mau caleg? Oh, nggak ada caleg hari ini ya, atau anggota DPR hari ini yang kaya raya. Kalau mau cari kaya kan nggak usah ber-DPR. Jangan salah kedua bahwa klaim pemuda itu harapan bangsa. Ya memang bangsa ini sebenarnya kalau kita mau mendeteksi seperti apa sih Indonesia, jumlah penduduk kita 200 juta lebih sekian-sekian, 5-10 tahun ke depan itu
seperti apa coba bangsa kita? Seperti apa Indonesia? Pemudanya. Lah kalau kita sebagai pemuda ketinggalan zaman, kita apatis, kita tidak mau sibuk dengan misalnya tadi politik ya, saya sebagai teman-teman menilai ya cukuplah karir ke politik kita, pencapaian kita sebagai anak muda, sebagai pemuda, ketua KNPI sudah luar biasa, sudah cukup. Tapi bagi saya pribadi, saya sadar betul bahwa untuk secara detail pemuda dekat sesuai dengan tagline kita, dekat dengan masyarakat, maka kita sebagai pemuda itu harus memilih jalur politik, harus terjun ke politik. Jangan salah, sekarang bonus demokrasi kita misalnya, ya kan, yang kalau data KPU kemarin kurang lebih berapa itu, 60, lebih 50% kan? 60% lebih. 60%. Itu pemilih. Anda bayangkan pemuda. Lah kalau pemuda itu hanya seperti kambing, hanya seperti sapi yang digiring ke sana kita, kan sia-sia. Nah sementara di sisi lain kita tahu persis bahwa untuk melakukan perubahan yang signifikan, maka kita harus masuk ke kekuasaan. Nah, selang atau jalur untuk kekuasaan itu ya harus partai politik. Nah kalau misalkan Bang ya, Saya mencalonkan masuk ke ranah partai politik. tapi Bang ya, kalau misalkan saya amati ya, bahwa ruang strategis nasional ini kan ada dua Bang. Ya. Yang pertama itu ekonomi, yang kedua itu adalah politik Bang. Nah, Apa mungkin Abang memanfaatkan ruang-ruang ini mengedukasi anak muda sebenarnya untuk terlibat di ekonomi dan politik, supaya kemudian ya ke depan kita menginginkan ada peradaban baru, bahwa anak muda itu harus kembali ke sejarahnya, karena ketika misalkan kita berbicara tentang sejarah, banyak kok sejarah-sejarah ini menceritakan bahwa anak muda menciptakan peradaban baru, seperti yang bisa saya suarakan bahwa peristiwa runtuhnya Konstantinopel itu kan Sultan Muhammad Al-Fatih pada saat itu masih usia muda, kemudian Salahuddin Al-Ayyub, kemudian Tariq bin Ziyad, bahkan negara ini itu peristiwa Rengas Dengklok, peristiwa revolusi dan peristiwa reformasi itu anak muda semua menjadi tokoh utama dalam membentuk peradaban baru. Nah, kira-kira kalau misalkan Abang melihat dalam posisi itu, misalkan di ruang strategis ini ada, ya, tadi saya bilang ada ekonomi dan politik, apakah anak muda punya peluang di ruang-ruang itu? Makanya mungkin Abang sampai terjun ke dunia politik. ada. Saya memang jauh sebelum kita dilantik di KNPI ini, saya sudah berkomunikasi dengan pihak pemerintah seperti Kapolda misalnya, seperti Kabinda misalnya, dan Rem. Saya ketemu mereka, bahwa saya sampaikan Pak Lukman sebagai wakil gubernur pada saat itu, saya menghadap ke beliau bahwa saya coba memberikan informasi tentang betapa pentingnya pemuda dilibatkan, atau pemuda ini, peran aktif pemuda itu sangat penting. Contoh misalnya, kalau saya ngambil contoh ya, dari diri saya sebagai ketua KNPI provinsi, mempekerjakan misalkan saya ada menggeluti satu bidang usaha, misalkan perkebunan tadi kemudian. Nah, saya berkebun nanam durian misalnya. Ya kan? Maka saya mempekerjakan ada karyawan dong. Atau misalkan saya buat perusahaan, misalkan perusahaan media misalnya kan, atau perusahaan yang sekarang ini Sulawesi Tenggara ada orang melirik, dunia melirik tambang gitu kan. Nah, saya buat perusahaan misalkan perusahaan tahu misalnya, ya kan, yang mempekerjakan 5 orang atau 10 orang. Hari ini saya mempekerjakan sudah lebih 10 orang kayaknya, dengan gaji yang Di atas umum. iya sama. Patokan saya untuk menggaji karyawan itu adalah UMR, upah minimum regional, ya kan. Kalau misalkan saya sebagai ketua provinsi ditambah 17 kabupaten kota, artinya kan 17 ketua nih. Saya haruskan untuk buat perusahaan. Untuk kemudian Ya, kita menjemput peluang-peluang bisnis tadi untuk menggerakkan ekonomi kreatif misalnya. Sehingga kalau dari saya tadi 10, kalau dikali 17 itu berapa? Dan itu sumbangsi kita, sudah dapat ekonominya, sudah dapat bantuan kita terhadap pemerintah. Di bidang pengangguran misalnya, kita bisa menjemput anak-anak muda. Tapi sih Bang, kalau misalkan saya melihat itu, saya lebih pentingnya bahwa Bang lebih ke edukasi aja Bang, kan? Bagaimana bahwa anak muda ini harus berbuat, dia punya terobosan-terobosan baru lah Bang. Ya kalau misalkan hari ini saya sih melihat, misalkan kita menerapkan Indonesia Emas 2045. Ya.
Ya harusnya anak muda ini punya skill begitu, kemudian ya ke depan tidak hanya nunggu seniornya ini selesai begitu, kemudian menggantikan seniornya begitu. Iya, menjemput peluang yang dimaksud itu adalah apa sih yang dibutuhkan? Jangan salah tadi demografi kita, bonus demografi itu yang saya maksud tadi, Gen Z, generasi Z lah kurang lebih ya. Kalau misalnya kita melihat dari edukasi dari pendidikan, misalnya, Anda bayangkan berapa universitas yang tersebar di seluruh penjuru bangsa Indonesia. Setiap tahun misalkan ambillah 1 tahun 2 kali wisuda misalnya, jutaan Dinda, jutaan ketua, sehingga itu itu pengangguran semua, itu tidak semua terserap. Kenapa? Salah satunya adalah ketidakmampuan bersaing. Sehingga itu ketika kita tidak mampu bersaing, maka misalnya peluang internasional melihat bahwa Sulawesi Tenggara ini adalah apa namanya, pusat energi dunia. Kalau salah satu calonnya kan ada kan tagline-nya, ada tagline itu, dan itu menghangat didiskusikan di tokoh-tokoh nasional. Pusat energi dunia, iya kan, uranium ada di Sultra, nikel emas ada di Sultra, ya kan, aspal batu bara mungkin hanya belum digali kan, belum dieksploitasi kan. Tetapi semua sehingga karena tadi tidak mampunya generasi Z ini bersaing, banyaknya pengangguran, sehingga ya negara lain misalkan anggaplah taruhlah Cina, melihatnya ini sebagai peluang bisnis. Lah kalau di sana ya gaji, karena banyak pengangguran, gaji 1 juta ya kan pasti mau kan. Ya dampaknya di situ, sehingga saya mendorong untuk semua pengurus KNPI, semua ketua, khususnya ketua, harus betul-betul mendorong misalkan ekonomi kreatif nih, UMKM. Harus. Anda bayangkan Virtu Dragon misalkan mengerjakan berapa? 5.000 misalnya. Kalau setiap hari itu 5.000 orang mengkonsumsi tahu saja, saya mau jadi bos. Biar bos tahu enggak apa-apa. Bos tahu. Tapi nggak satu orang tuh dari 5.000. Dari 5.000 itu makan tahu tanpa sepengetahuan saya. Kan keren. Bagaimana caranya pemerintah untuk menjemput pemuda untuk menjemput itu? Maka harus berkoordinasi dengan pemerintah. Contoh misalnya gubernurnya oke, sejalan dengan gagasan-gagasan pemuda nih, ya kan? Ya pemuda siapkan dulu apa variabel pendukungnya untuk kita jadi bos. Harus minimal harus perusahaan yang qualified misalnya, ya kan? Bikin kita pabrik. Setelah itu pemerintah mendukung ketua KNP misalnya Kabupaten Konawe kontrak dengan Virtu Dragon. Nah tapi itu Bang, ya gitu. Ya kan kalau bisa saya kata hari ini kan ada 3 versi di KNPI lah Bang. KNPI itu ada 3 versi Bang. Nggak bisa kita nih, saya tidak perlu sebut versinya kan. Lah kan bisa, ini kan Abang tadi kan bicara tentang support pemerintah. Abang selama ini disupport nggak sama pemerintah? Dia saya support lah. Support dalam bentuk apa itu Bang? Support maksudnya kan ada banyak nih, ada orang yang ngaku ya, yang hanya melihat kalau di KNP itu kan ada ini yang substansi ya di KNP. Pertama, kesinambungan itu kalau kurang lebihnya di hadis itu sanad rawinya matannya jelas, kesinambungan. Jangan jadi yang doif, harus yang sahih. Ya, kalau doif hadisnya kan tak bisa kita pakai. Misalnya salah apa yang membuat dia doif? Ya putus, misalkan rawinya atau sanadnya terputus, tidak bisa, tidak jelas. Contoh kalau di KNP misalnya kamu ngaku ketua KNP dari mana, ya kan? Tapi kalau hubungannya Abang dengan dua ketua yang lain ini bagus sekarang. Ya sebagai pemuda saya apresiasi. Saya tidak mempertajam diskusi perbedaan tadi itu. Tentu sudah selesai. Nah, publik akan menilai siapa sih yang KNPI yang konstitusional. Jadi sejauh ini Abang hanya berbuat saja yang terbaik untuk pemuda dan masyarakat. Itu mereka menilai ya. Kita mendorong bahwa kita berbeda. Yang membedakan kita perbedaan tadi itu ya ide dan gagasan kita, gerakan-gerakan kita. Ada maaf kayak ada orang ngaku KNPI padahal menghabiskan uang pemerintah. Nah, ini kesalahan juga, kekeliruan juga pemerintah. Menghabiskan uang bukan ratusan miliar malah habis
Nggak ada, pemudanya tidak diberdayakan. Nah, itu kan masalah. Kalau Nah, abang inilah selama yang ini perlu. disupport dengan dana dari pemerintah Enggak, kita enggak. Memang dari pusat kita ditekankan untuk mandiri. Berarti kegiatan-kegiatannya abang itu Nggak ada. di KMPI itu hasil Enggak ada. Iya, itu murni mungkin dari CK-CK lah kalau bahasanya. enggak, itu hasil dari tadi itu yang saya dorong ke 17 ketua DPD bahwa kita harus berdaya dengan diri kita sendiri. Jangan salah. Pemuda itu yang hebat adalah pemuda yang berdiri di atas kaki sendiri. Dan ini loh saya, bukan ini karya saya, ini saya dan ini karya saya gitu loh. Bukan ini loh saya anaknya kepala dinas. Gitu. Ini loh saya anaknya Kapolda gitu kan. Ini loh saya dengan anaknya gubernur, bukan itu. Jadi beratnya tanggung jawab kita sebagai pemuda itu. Kita dipaksa dan didorong harus ya tarung ide dan gagasan. Nah, tarung ide dan gagasan itu di mana puncak klimaks penilaiannya. Nah, ketika kita berdaya itu ya berdikari, mandiri, tanpa merugikan orang, tanpa ngemis ke pemerintah daudah, APBN, ya kan? Kita bisa berkarya. Ya, tapi Pemuda bisa berkarya. Tapi kalau saya sih melihatnya bang kan, ya bisa dikatakan abang tadi singgung bukan anak pejabat abang kan. Ya memang termasuk Tidak. abang berani juga ambil Iya. kelas ketua. Konsekuensi itu kita sudah pikir matang dan itu kebiasaan kita. Dari awal kita dari bermahasiswa sampai kita berorganisasi, bukan hanya mahasiswa, kita dari SMA, dari OSIS, dari ketua OSIS malah kita sudah mandiri. Jangan salah, saya dulu di ketua OSIS, di OSIS itu pada saat menjabat di ketua OSIS kita sudah membangun komunikasi antar pena, sahabat pena. Pada saat saya setahu saya dulu masih bangda kita, orang tua kita Pak Abu Hasan menggagas ada forum lingkar pena. Isinya itu adalah ketua-ketua OSIS. Ketua-ketua OSIS itulah kemudian menjelma menjadi pemuda di zamanku ya, untuk bersaing. Jadi misalnya bagaimana kita bisa dapat uang misalnya. Loh ternyata ide dan gagasan kita kalau kita tuangkan dalam bentuk tulisan, lakan dari pos itu ada reward dalam bentuk ekonomi misalnya kita dikasih uang. Jadi dari awal kita sudah terbiasa dengan itu. Setelah itu masuk ketua dan kita juga bisa belajar bagaimana seorang pemimpin bijak. Kita tidak ngemis kepada, ya kan, kita didorong untuk mandiri. Nah itu kan salah satu jiwa kemandirian tadi. OSIS misalkan rajin-rajin nulis, pergi berdakwah misalkan, buat kegiatan misalkan yang ada dulu istilahnya untuk kita bisa pergi mandi-mandi, ya kita bikin bazar gitu. Bazar kerjasama dengan kendari-kendari beach itu yang punya pisang epe gitu kan. Bu, kami mau ini, harganya berapa pisang epenya? Oh 1.000, kami jual 1.500, boleh enggak Bu? Iya kan? Datanglah mereka, jadi bagi hasil itulah kemudian yang memberdayakan kita untuk bisa ke kemah ke mana gitu kan. Dan itu terbiasa Dinda sampai di universitas. Waktu saya masih ingat saya ketua MTM pada saat itu jam main. Ketua BEM saya saat itu saya bisa pecat, impeach. Saya pecat. Pada saat tradisi-tradisi lama bahwa hasil dari misalkan ospek itu kan orientasi pengenalan kampus adalah satu kewajiban ketika kita maba. Tidak bisa kita serta-merta mau wisuda tanpa Ada sertifikat ospek. Sehingga orang bayar ospek. Untuk apa ospek itu dibayar? Alma mater, buku panduan, ya Pak, panduannya itu kan ada tanda tangan majelis permusyawaratan mahasiswa, ya saya ketuanya. Berarti ada fee-nya. Biasanya orang pihak ketiga kan, dan di situ Bang, Anda bayangkan kalau seorang mahasiswa membayar misalnya 250, SPP masih 275 misalkan. 250.000 kali ribuan, ratusan mahasiswa. Kan uang. Nah, kalau kita sudah terbiasa dengan praktis, maka kita akan terjebak. Alhamdulillah, itu saya uji Pak. Jadi kepemimpinan kembali ke kita. Saya didatang upeti, makanya saya sampaikan di kampus ini, di lembaga itu tidak ada upeti, tidak ada kaisar. Nah, tapi mungkin abang ada enggak satu momen yang itu ada mungkin kalau bukan investor atau pejabat yang itu mau memperalat KNP begitu, menjadikan KNP-nya abang sebagai alat untuk mau kasih duit segini yang supaya bantu ini, yang itu sifatnya
Banyak ya? Banyak. Misalkan sifatnya itu untuk ya mendukung satu Ya, banyak. figur, satu kepentingan begitu. Nah, tapi ada yang abang tolak, ada yang abang terima gitu. Ada yang kita terima, tentu terima dengan syarat misalnya. Kita Seperti melihat apa? asas manfaatnya, ya kan? Contoh misalkan, nggak usah jauh-jauh di tingkat kabupaten misalnya. Ada beberapa, kadang saya sendiri terjun langsung. Ketika misalnya bupatinya atau wali kotanya didorong-dorong dikerjain dengan namanya politik, gerakan politik, maka kadang kita dihubungi gimana, jadi kita tolak. Bagaimana asas manfaat? Terus yang ditolak tadi, kan apa yang bilang tadi ada yang diterima dan ditolak. Yang ditolak itu seperti apa? Yang ditolak misalnya, oh ternyata dia meminta KNPI bersuara misalkan bantu untuk ya. Padahal dianya bermasalah, dia yang bersifat memecah belah begitu. Jadi kita tolak, nggak bisa. Paling kita memberikan saran bahwa misalkan kalau berkaitan dengan tata kelola keuangan, ya kan, maka tempat kita bertanya di mana kalau bukan lembaga adik negara yang resmi. Ini benar nggak ini? Kalau tidak ya kita, kalau misalkan keliru ya kita sampaikan. Ya, kalau saya sih bang ya, kalau kita melihat ya keterlibatan anak muda hari ini kan, ya justru ada sebagian kelompok anak muda itu ya justru bahkan terlibat dalam aktivitas-aktivitas yang memecah belah bangsa. Banyak. Terus apa sarannya abang kalau misalkan ada kejadian-kejadian seperti misalkan ya kita tidak bisa nafikan ya dalam Indonesian plural ini kan, ya pasti banyak perbedaan. Nah, tentunya misalkan kita bicara lagi mayoritas dan minoritas kan. Tentu kadang juga anak muda yang menjadi penggerak intoleransi itu, apalagi misalnya kita menghadapi pemilu 2024 ya, apalagi politik identitas ini justru dianggap sangat memecah belah bangsa. Nah, jangan sampai misalkan pemudanya terlibat di situ. Kira-kira harapannya apa? Ya harapan saya pemuda harus pertama harus punya sikap ketegasan untuk memilih. Tentu kalau kita asal maka yang merugi kita. Kita sadar betul bahwa konflik memang itu sesuatu yang niscaya lah. Mendirasakan juga sebenarnya kalau konflik. Setiap konflik pasti ada tokoh baru begitu kan. Contoh KNPI misalnya, ada ngaku KNPI. Yang kita sayangkan sudah ngaku KNPI tapi tidak bisa berbuat. Hanya habiskan uang negara misalnya. Tidak bisa berbuat. Tapi abang melihat anak muda hari ini misalkan yang banyak terlibat di hal-hal yang itu memecah belah bangsa sebenarnya. Iya. Maksud saya, harapan saya kepada mereka ini ya, ayo kalau kita merasa pemuda, ayo kita pahami pemuda sebagai harapan bangsa. Ya tentu jangan kita tampil ke depan dengan kosong. Jangan datang dengan 10 jari aja. Jangan sia-siakan kepemudaan. Status kepemudaan kita ini dengan kering. Tidak punya gagasan, tidak punya ide. Akhirnya kita seringkali terjebak pada yang sifatnya praktis. Tapi yang pastinya bang, anak muda ini jangan melupakan sumpah pemuda. Iya, jangan. Sehingga kayak tadi ada orang yang datang dengan memanfaatkan situasi ya kan, untuk memecah belah. Makanya saya tanya tadi bang, ada nggak ya? Ada. Kita juga dengan segala upaya melakukan pendekatan kepada kawan-kawan pemuda OKP terutama untuk kita tidak terjebak di konflik itu. Nah karena jujur kalau itu kita diam dengan itu, anak mudanya ke sana, ada juga yang ke sini ya kan, tidak nyatu, maka semuanya kita rugi, sangat merugikan bangsa. Iya, jangan salah, Majelis Pemuda Malaysia misalkan, Majelis Belia Malaysia, kenapa kemarin ada undangan dari KNPI Malaysia lah kurang lebihnya ya, Majelis Belia Malaysia mengundang kita, betapa mereka itu menjadi bagian terpenting dari pembangunan nasional di negeri sebelah, negara tetangga. Jadi di Malaysia itu mayoritas anak muda yang terlibat banyak. Nah, Indonesia pada umumnya itu kan sudah mulai dengan kita lihat misalnya tadi kita sempat singgung bagaimana orang-orang yang ngaku-ngaku KNPI, ya alhamdulillah tokoh-tokoh nasional kita yang ngaku KNPI kan masuklah ke
jalur-jalur penting yang kira-kira itu bangsa negara memanggil mereka untuk mendiskusikan hal-hal besar. Contoh kita lihat bagaimana kabinet, ada beberapa anak-anak muda, ada malah menteri kita yang memang lahir dari apa? Dari Kadin misalnya, atau dari HIPMI misalkan, banyak ada. Nah itulah yang kita dorong, jangan stuck di situ, jangan berhenti di situ. Nah itu terjadi karena kenapa bisa negara dia, kenapa nasional bisa melirik itu? Ya karena faktanya dilihat mampu secara merdeka secara ekonomi, gagasan juga bisa go nasional, go internasional, malah sehingga dianggap perlu masuk ke kabinet. Pak Bahlil misalnya pemuda. Ya kan? Itu misalkan menteri olahraga Iya, ya. itu mudah jelas. Di luar pemerintah misalkan seperti tadi Anda bilang, ketua bilang apa tadi coba? Ada dua hal yang penting. Pertama, ekonomi Dan politik. Jangan salah coba. Seorang Gibran sekarang kan Mas Gibran jadi wali kota. Kaisang ketua partai. Kaisang coba berani tampil ke depan mengambil peluang itu karena sadar bahwa politik itu untuk melakukan perubahan, ya kan? Minimal saya melihatnya Mas Gibran misalnya atau Mas Kaisang misalnya melihat bahwa kebijakan nasional itu bisa dipengaruhi dengan jalurnya adalah politik dan ekonomi. Sekarang Pak, jangan anggap enteng, sekarang berani ngambil coba deklar. Sekarang ketua partai. Memang harusnya anak muda ini sekarang Ya, mulai bergerak. Ya, Karena memang anak muda hari ini punya potensi. Secara politik tadi Anda sudah bilang, sudah jawab 60% ya. Iya. Gen Z ya. Gen Z itu jadi pemilih pemula. Iya. Secara artinya usia produktif itu anggaplah kalau dulu milenial, dari milenial ke Gen Z kan. Gen Z, generasi Z itu dari 2019 sampai sekarang. Yang lahir di 2019 ke sekarang. Banyak sekali. Nah saya takutnya sekarang kalau kita tidak dengan isi, dengan gagasan, ide gagasan, maka kita akan terjebak seperti hadis Rasul. Apa coba? Kalau suatu saat ya kalian akan banyak, tapi banyaknya seperti buih. Semakin kesini semakin tidak ada. Tidak ada nilainya, kayak busa, kayak buih. Ya kan kalau misalkan Hanya banyak saja, jadi termanfaatkan saja menjadi tetap saja yang tradisi lama yang menjadi subordinat. Jadi kita menjadi korban pemuda. Ya harusnya dalam posisi itu KNPI hadir di situ untuk memberikan gagasan-gagasan, untuk memberikan edukasi-edukasi. KNPI hari ini, kenapa? Dulu kan berpikir KNPI. Jangan sampai gini bang, jangan sampai motivasinya abang nyalek karena memang ruang strategis nasional itu harus diambil alih oleh pemuda. Ya itu. Kenapa saya nyalek? Karena tadi saya tahu betul bahwa kebijakan nasional itu partai politik. Nah, untuk saya merubah secara cepat, misalnya, lah kalau orang masuk partai kan apa? Kalau bukan DPR, kalau bukan DPR ya bupati, wali kota, gubernur kan itu eksekutif. Untuk melakukan perubahan kebijakan itu, ya eksekutif pelakunya. Nah, jalurnya adalah masuk partai, berpartai. 90-90 sekian persen itu kebijakan nasional itu dari politik. Gaji guru berapa yang tentukan siapa? DPR. Ya, Maka tidak ada jalan lain. Kita sebagai pemuda jangan buta partai politik, harus masuk. Nah lebih sempurna lagi kalau ke sana jiwa kita sebagai pemuda ngerti politik, ngerti usaha ekonomi kreatif misalnya.